tentang rukun Islam, pokok terpenting dalam menjalankan agama Islam. Jadi kalian daring, dijelaskannya daring gitu sama Ustaz Fadil. Nah hari ini salah satu bagian terpenting juga nih bagi hidup umat muslim. Kalau bicara tentang hadis, ingat tentang siapa? Siapa Jid? Hari ini tanggal berapa? Tanggal hijriahnya? Tanggal hijriahnya? 20-an. Salah. Tanggal berapa? Tahu kan? Yuk. Salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah ketika umat muslim tidak bangga dengan agamanya sendiri. Kenapa? Tanggal 8. Kenapa dibilang gak bangga? Terlihat dari buktinya. Dia tak tahu, bahkan ada yang tak tahu mungkin ya kan, kapan masuk Rabiul Awal. Apa itu Rabiul Awal? Apa itu Rabiul Awal? Makanan sejenis apa? Gitu. Padahal itu bulan Muharram yang seharusnya sudah kita pelajari. Nah hari ini ada materi khusus bagi kita, yaitu tentang agama adalah nasihat. Nanti Abi tuliskan redaksi hadisnya sedikit. Sebelumnya Abi mau tanya, ini bisa diakses di Microsoft Teams? Ini PowerPoint ini, materi PowerPoint ini. Bisa kan? Nanti kamu kalau mau lebih jelas lihat di rumah, ya kan? Lihat kuisnya juga, karena biasanya ada kuisnya. Tapi ini tumben nggak ada pertanyaannya. Hari ini Abi menjelaskan secara rinci, kemudian yang umum di luar materi. Seperti yang Abi bilang kemarin, sip yang satu udah Abi tes, sip yang ini tinggal Abi tes. Tentang pengetahuan dasar-dasar agama. Siap ya? Jangan lagi meletakkan dagu di meja. Alah, terbuka tutupnya. Habislah nih. Spidol kalian gak ada? Gak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kabar semua anak nabi dimanapun berada. Mudah-mudahan hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebenarnya video ini tuh panjang, durasinya sampai 1,5 jam. Tapi tadi kan ada tuh terpotong kan, dan itu pada saat di-pause diberhentikan. Jadi kirain video udah terekam dan Abi nggak nengok-nengok, belum diaktifkan lagi tombol pause-nya, dan video sudah dihabiskan sampai di akhir pelajaran. Jadi tidak tersimpan. Padahal tadi mantap ya untuk untuk khazanah pengetahuan kita. Nah, Abi mengulangi mungkin tidak sebanyak yang tadi. Jadi ini biar bisa diakses kembali, biar bisa dibuka kembali bagi anak-anak Abi yang mungkin lupa tentang pembelajarannya, tentang poin-poin penting di dalam pelajaran hari ini. Itu hadis tentang agama adalah nasihat. Agama itu sebagai nasihat. Mungkin sekedar penjelasan pentingnya aja kita bahas sekitar beberapa menit. Insya Allah di pertemuan lanjutnya nanti kita akan ulang lagi. Karena ya memang begitu ya, kita berencana pasti Allah punya rencana lain. Kita rencananya video hari ini full 1,5 jam bisa membawa impact perubahan dan bisa dinikmati ulang karena direkam video, tapi ternyata tidak terekam. Ya qadarullah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kita coba bacakan lagi hadisnya. Sebelumnya tetap patuhi prokes Abi. Enggak ya, ini kan udah ini Abi ngerekamnya di sendiri, jadinya nggak ada di dalam kelas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelum melanjut kembali, jadi tadi itu banyak pembahasannya, menanyakan kembali tentang pembahasan yang kemarin tentang pokok-pokok dalam agama Islam, pokok-pokok dalam rukun Islam begitu. Kemudian dasar-dasar agama yang lain. Tapi ini karena memang untuk ngelengkapin aja video ini supaya ada sedikit
pembelajaran yang bisa di-share dalam video, maka kita buat ulang lagi ininya ya, videonya ya. Ini hadis dari Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Yusid Dari radhiyallahu taala anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatin al-muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Muslim nomor 55. Nah, jadi kita sepakat bahwasanya nasihat itu adalah kalimat-kalimat yang baik, yang bisa menyadarkan seseorang, yang bisa menyadarkan sebuah makhluk dari ketidakpasan, dari ketidaksesuaian sesuatu yang ia perbuat menjadi ke arah yang lebih baik, dengan cara-cara disampaikan dengan cara-cara yang baik, dengan kata-kata juga yang baik. Itu definisi nasihat. Maka kenapa agama itu dikatakan sebagai nasihat? Iya emang, karena salah satunya adalah ketika kita sulit menjalani proses kehidupan dunia, maka kita dianjurkan untuk kembali kepada agama. Riwah dengan urusan ini, dengan urusan itu, jabatan, harta, rebutan ini, rebutan itu, kita dianjurkan untuk balik ke dalam agama, dalam ajaran-ajaran agama. Hukum konstitusi yang berlaku di Indonesia mengharuskan kita untuk ikut serta dalam prosesnya gitu kan, sebagai warga negara yang baik. Tapi ketika menjelimet dan ya tidak sesuai, maka kembalilah ke agama supaya hati tenang, tentram, dan hidup pun menjadi lebih terarah. Begitu juga hukum adat yang berlaku. Selama dia benar, tidak menyalahi syariat, boleh dilakukan, hukumnya mubah. Tapi ketika disalahi dan menyalahi aturan syariat, maka kembalilah ke agama. Agama sebaik-baik penasihat ketika menjalani hidup di dunia untuk mencapai kehidupan akhirat yang lebih baik. Barakallahu. Ya, selanjutnya ini ada rangkuman dari faidah-faidah atas hadis ini. Ya, kalau tadi sebenarnya itu ngajarnya nggak kayak gini ya. Ujur tuh ekspresif gitu, karena Abi nggak lihat kamera, Abi lihatnya ke sana. Kamera hanya merekam aktivitas Abi. Cuman untuk mengulanginya lagi mungkin ya lain waktu aja lah. Insya Allah kita berjumpa lagi, bisa main bareng lagi, bisa belajar bareng lagi, bisa ngaji bareng lagi. Yang pertama faidah dalam hadis ini itu adalah kata ad-din. Kalau kata ad-din kita ketahui itu artinya adalah agama ya. Tapi dalam makna yang lain itu bermakna al-jaza, yang artinya pembalasan. Maka agama sebagai nasihat adalah, pertama ingat, agama itu adalah pembalasan. Kenapa? Apa yang kita lakukan selama di dunia ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban ketika di yaumil mahsyar kelak, di yaumil akhirat kelak. Masker yang saya pakai akan ditanya tentang gimana dapatnya, dari siapa, barangnya dari barang yang halal atau tidak, apa yang kita pakai, ya begitu. Tapi ini Abi mohon maaf sebelumnya ya, karena Abi agak potong-potong beberapa kisah, karena betul-betul 1,5 jam dirangkum jadi beberapa menit aja nih. Nanti insya Allah kita sharing kisahnya di lain waktu akan datang. Abi itu ngajar kan dari 2016 kan. Nah itu insya Allah kalau untuk menabung, untuk mempersiapkan budgeting, membeli sesuatu yang kita inginkan itu bisa sebenarnya. Bahkan bukan hanya kereta ya, tapi insya Allah mobil pun bisa, karena itu ratusan juta itu uang yang ditabung dari hasil salary, gaji yang diperoleh. Karena
Abi sendiri adalah anak yang memang betul-betul produktif, aktif, ada gaji pokok, gaji mingguan, gaji harian, gaji sewaktu-waktu gitu, gaji tahunan, gaji yang mengalir dari saham gitu. Itu banyak. Cuma kalau ditanya hari ini Abi naik kereta apa, ya itu kereta yang kalian lihat, Smash 5 ele. Bukan gak mau ganti, mau, cuman Abi kayak merasa belum pantas aja gitu. Ada banyak hal yang harus Abi bantu, ada banyak hal yang harus Abi tolong, ada banyak hal yang harus Abi lakukan dengan amanah yang hari itu ada pada Abi. Jadi kalau dibilang Abi nggak kere hari ini, kere nggak kerja salah. Abi sudah kaya sebenarnya, cuman kekayaan itu Abi titipkan sama Allah, Abi berikan sama Allah supaya nanti Abi minta kekayaan yang hakiki. Itu dia ya. Apa maknanya hari pembalasan itu tadi? Kita boleh bekerja dengan semaksimal mungkin. Tapi kita ingat, kita bekerja itu untuk siapa? Kita bekerja itu karena siapa? Jangan kaya untuk mengayakan diri sendiri, tapi kaya untuk mengayakan juga orang lain. Jangan kaya untuk ngebantu diri sendiri, tapi kaya untuk ngebantu orang lain dan semua. Itu ya. Anggap agama itu sebagai hari pembalasan. Jangan mendendam, jangan membenci, karena semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nice. Faidah yang kedua dari hadis tersebut adalah balik kepada redaksi hadis tadi, bahwa nasihat itu adalah sesuatu hal yang penting. Ini kenapa Abi dalam mengajar lebih banyak memberikan pengetahuan-pengetahuan yang secara umum gitu ya, kemudian dirincikan satu-satu. Itu supaya pikiran kamu terbuka, tidak monoton terpaku pada satu hal tersebut aja. Supaya kamu tuh tahu pahit dan manisnya kehidupan di luar, pahit dan manisnya kehidupan yang orang rasakan, pahit dan manisnya kehidupan yang kamu rasakan. Jadi bisa jadi apa yang kamu rasakan belum dirasakan orang lain, apa yang orang lain rasakan belum tentu kamu rasakan. Maka Abi lebih banyak sharing tentang pemberian nasihat, motivasi, arahan. Itu tujuannya itu karena Abi tahu sewaktu Abi di usia kamu, Abi tidak merasakan itu. Kurang, bukan tidak ya. Maka Abi ingin kamu merasakan apa yang Abi dapat hari ini, supaya Abi ingin kamu bisa berubah lebih cepat dan lebih dahsyat lagi dari apa yang pernah Abi rasakan sewaktu di usia kamu gitu. Nasihat itu penting intinya ya. Jadi jangan baper kalau dinasihatin, kecuali Abi mempermalukan kamu menasihati di depan kawan-kawan gitu. Nggak, nasihat ini kan secara keseluruhan untuk siapa saja, bukan untuk 1-2 orang gitu. Terus belajar. Ini ada materi yang sudah dirangkum oleh ustaz-ustaz kita. Abi di sesi ini hanya menjabarkan aja lah. Kalau sesi yang tadi kita di kelas kan Abi kayak membuat apa baru ya, statement baru, membuat baru, wacana baru, membuat schedule baru, membuat susunan yang baru tentang materi ini. Tapi untuk di share video ini ya ini saja supaya lebih mudah dipahami, karena kita nggak berjumpa langsung. Materi-materi itu cocoknya otodidak, jadi kayak Abi langsung ngomong sama muridnya, jadi ada tanya jawab, ada communication baru. Sayang juga sih sebenarnya nggak terekam kameranya. Dah apa-apa, qadarullah teman-teman. Nah yang ketiga adalah tentang mengutamakan pengajaran-pengajaran yang berasal dari Rasulullah. Kenapa? Kita hari ini kebingungan siapa yang harus dicontoh dan dipanuti. Terus siapa? Ya, lanjut. Kebingungan mencari tokoh utama dalam proses ini menjalani kehidupan. Rasulullah sebagai suri tauladan itu sudah cukup untuk menjadikan sebagai role model. Tidak ada lagi manusia yang sebaik Rasulullah, semulia Rasulullah. Maka cukup Rasulullah, only one. Dah selesai, kelar semuanya. Nah, model pengajaran Rasulullah itu pertama begitu, dijelaskan secara umum, kemudian dicuri hatinya, baru dijelaskan secara terperinci. Jadi siapa yang mendengar penjelasan tersebut lambat laun pasti akan memahami tentang apa yang dijelaskan dan apa yang dilakukannya. 4. Ini ada tentang
Nah, di hadis ini juga ada nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi kaum muslimin secara umum, bagi para pemimpin. Karena untuk menjelaskan kembali, saat Rasulullah sudah tiada, kita harus tetap memegang teguh pengajaran yang telah Rasulullah ajarkan. Dari apa? Dari Quran dan sunnahnya, dari hadis. Jangan sampai melenceng sedikit pun tentang apa yang Rasulullah telah sampaikan, yang Allah telah lukiskan di dalam Al-Quran, yang semuanya itu sudah dikemas dengan sedemikian rupa, harus kita junjung tinggi untuk kita terapkan sebagai patokan sumber hukum utama dalam menjalani kehidupan. Jangan makin tahun berlalu banyak perbedaan pendapat, itu malah memecahkan kita, bahkan menjadikan kita bingung dengan diri kita sendiri gitu. Kita harus paham apa yang kita lakukan, kita melakukan itu untuk siapa dan karena siapa, gitu ya. Di sini juga menjelaskan faedah yang kelima, bahwasannya untuk Allah tidak ada lagi tawar menawar. Udah, kholas, selesai sudah. Allah bilang A, Allah larang A, maka A juga. Tidak ada lagi kok ini, kok itu, kenapa gini, kenapa gitu. Harus yakinkan di dalam hati bahwasannya memang apa yang Allah berikan itu adalah terbaik untuk hamba-hambanya. Ini ada nasihat bagi kitab ya. Maksudnya nasihat untuk kita terhadap kitab itu sikapnya gimana. Pertama, membela Al-Quran dari orang-orang yang menyelewengkan makna-maknanya. Kan kita banyak tuh lihat ada Quran-Quran yang dirubah maknanya. Jangan sampailah kita terikut di golongan orang-orang yang percaya itu, apalagi termasuk oknum yang di dalamnya. Nauzubillah. Dalikal kitabul la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Jangan nanya, kok kayak gini ya, kok kayak gini ya. Udah, introspeksi diri aja. Jadikan itu pertanyaan bukan kepada orang lain, tapi kepada diri kita. Aku kok kayak gini ya? Oh, karena kayak gini. Jangan kepada orang lain, apalagi kepada Allah. Ya Allah, kenapa ya Allah? Karena tidak ada yang patut dipertanyakan. Semua sudah jelas, masalah datang komplit dengan solusinya. Kita yang dipermasalahkan. Kemudian butir-butir lagi dari faedah yang ke-6 adalah membenarkan setiap yang dikabarkan tanpa keraguan tadi ya. Menjalankan setiap perintah dalam Al-Quran, tidak pilih-pilih. Menjauhi setiap larangan di dalam Quran. Mengimani bahwa hukum yang ada di Quran adalah hukum yang terbaik. Ada banyak hukum yang kita jalani, apalagi sebagai warga negara, sebagai manusia yang hidup bernegara, bertetangga. Tapi hukum terbaik adalah hukum dari Al-Quran. Jangan sampai menjadikan Al-Quran itu hukum yang kedua. Jadikan dia hukum yang pertama, hukum dasar, hukum pokok, tempat kita mengambil hujah yang paling penting. Kalian mau kemana? Kok ke atas? Main badminton ya? Gitu ya. Kemudian yang terakhir di faedah yang ke-6 adalah meyakini Quran sebagai kalamullah, benar-benar perkataan Allah. Kalau Abi berbicara mungkin bisa salah, bahkan banyak salahnya karena manusia. Tapi ini lillah, minallah, dari Allah. Tidak ada tidak ada settingan, tidak ada keraguan. Baik Quran yang berbentuk mushaf, baik perkataan Waalaikumsalam, baik Quran yang berbentuk perkataan, baik Quran yang tidak ada nampak di dalam hati dan pikiran kita, kita yakini benar-benar itu adalah perkataan Allah. Ya, kita kalau misalnya guru kan bekerja itu untuk kepala sekolah dan yayasan. Ya, kita hidup untuk Allah, untuk lillah, selesai. Tidak ada yang lain lagi. Ma fi qalbi ghairullah, itu ya. Tidak di hati kecuali Allah. Ini jadinya kelas online ya kan. Kelas tatap muka terbatas malah dijadikan kelas online. Enggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut untuk yang ke-7. Ini tentang nasihat kita kepada
pembelajaran dari rasul-rasul terdahulu. Termasuk yang pertama adalah yakin betul bahwa Rasul itu memang Allah yang utus. Tidak ada keraguan sedikit pun. Rasulullah adalah role model terbaik dari seluruh dunia, dari seluruh alam, dari golongan jin dan manusia. Tidak ada yang bisa menandingi, ya. Tidak dibuat-buat, tidak jadi-jadian, tidak mengaku-ngaku, tapi memang dimurnikan sebagai utusan Allah. Itu harus diyakini. Selanjutnya sunnah-sunnah di dalam kehidupan Rasulullah mulai dilakukan satu persatu. Apa yang Rasulullah nggak suka jangan dilakukan, stop. Termasuk hal-hal yang syubhat, ya, yang sifatnya syubhat. Membela syariat. Kalau kita tuh kan gini, mana yang kita senang kita bela, kalau kita nggak senang nggak kita bela. Jangan. Adillah dalam hukum. Maksudnya ketika hukumnya benar, syariatnya benar, maka itu yang dibela. Ketika dia salah, maka kita harus menelaah dan memperbaikinya. Jadi kalau di pelajaran-pelajaran ini Uzul ini nih mengarahkan saya untuk melihat-lihat ini nih. Jadi ketika Rasulullah yang berbicara, saat itu beranggapanlah bahwa Allah langsung yang sedang berbicara, karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah perkataannya Allah yang diwakilkan melalui Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada, maka beranggapanlah bahwa ketika yang menyampaikan hadis-hadis tentang Rasulullah seperti Rasulullah langsung yang berbicara kepada kita. Ya, ini benar-benar berbeda loh menjelaskan secara sistematis begini nih dari video dengan tatap muka langsung tadi ya. Maaf ya, mohon maaf ya. Dan sebenarnya ini juga bukan materi umum, karena kalau materi umum semua udah ada masing-masing ya gurunya. Tapi ini materi secara keseluruhan anak Nabi dimanapun berada, dimanapun sekolahnya, dimanapun majelis taklimnya. Ini untuk sekedar sharing saja, semoga bermanfaat. Membela Nabi walaupun beliau tidak ada. Jadi kalau Rasulullah itu kan pernah pelipisnya berdarah, bocor, dilempar pakai batu. Terus Abu Bakar bilang, Rasulullah, kalau kamu berdoa nih penduduk kota Taif saat ini juga rata dengan tanah. Rasulullah bilang, enggak. Saya berharap ada beberapa tahun nanti generasi umat muslim yang membela kita, membela saya, membela agama Allah yang lahir dari kota Taif ini. Makanya Rasulullah tidak membalas, Rasulullah malah berdoa dengan kebaikan. Itu yang seharusnya kita contoh ketika kita dibuat hal yang buruk, dapat hinaan, dapat cacian, dapat makian, dapat fitnah. Ya udah, kita berdoa sama Allah untuk yang terbaik, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah, jangan dibalas. Tapi ketika Rasulullah yang disakiti, orang tua kita, agama kita yang disakiti, itu wajib kita marah. Kalau ada orang yang agamanya dicaci, dia diam aja, maka bungkuslah dengan kain kafan. Maksudnya apa? Mati aja. Itu ya. Jadi harus kita semangat dalam membela Rasulullah. Ini ada maulid, ada program maulid Arba'in 40 malam berturut-turut, maulid Diba, maulid Simtud Duror, setiap minggu, setahun sekali. Pokoknya sebisa mungkin kita pelajari tentang Rasulullah, belajar. Karena Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Cukup belajar dengan beliau, kita sudah belajar tentang seluruh isi kehidupan ini. Nanti insya Allah kita buat sirah nabawiyah sendiri ya, di luar materi konsep ini ya. Kemudian ini dua faedah lagi. Faedah yang ke-8 adalah nasihat kepada penguasa. Meyakini mereka adalah sebenar dan sebaik-baiknya pemimpin yang menyebarkan kebaikan. Kalau pemimpinnya baik, turuti, jangan ngebantah sedikit pun. A ya A, jangan B C D. Kalau B ya B, jangan C D E. Itu dia. Menutup aib mereka, tutup aib sebisa mungkin.
Kalau misalnya dibuka untuk pembelajaran, baru bisa. Jangan disebutkan nama, tapi sebutkan kesalahannya untuk jadi itibar bagi banyak orang. Tidak boleh memberontak sampai datang kekufuran. Kalau pemimpinnya udah tak betul, barulah berontak. Jadi tak berontak itu bukan selamanya. Tak berontak ketika benar, tapi kalau tak benar maka berontak. Ini pesan bagi pemimpin nih. Anda yang diamanahkan sebagai pemimpin, gunakanlah amanah sebagai pemimpin terus dengan sebaik-baiknya. Jangan memimpin dengan nafsu, mimpinlah dengan iman. Mungkin Anda memang salah, banyak anggota Anda yang benar, tapi Anda egois sehingga Anda tak menghiraukannya. Kami menegur dengan baik sebagai bawahan. Ini bukan di mana-mana ya, ini bukan sebagai abi, sebagai guru menegur kepala sekolah, sebagai abi, enggak, ini untuk seluruhnya, universal, tidak ada menyebutkan subjek objek. Kami yang di bawah ini kadang memberikan nasihat, keluhan, itu adalah murni dari hati kami. Maka kami ingin kalian para pemimpin untuk mendengar aspirasi kami juga dari hati kalian, supaya ketemu jalan yang baik antara yang benar dan yang salah, tidak disatu-satukan. Ya, lihat ya. Tadi kalau pas tatap muka lebih pedas dari ini kata-katanya ini. Naudzubillah. Harus ada ya, pemimpin itu harus ada ya, yang mengatur itu harus ada, karena tidak semua itu berjiwa leadership. Ada orang-orang yang pura-pura jadi pemimpin, kalau memang nggak jiwa pemimpin, berantakan juga. Nanti pemimpin juga ada kriterianya. Terakhir 9, nasihat kepada orang awam berbeda kepada penguasa. Ini ada Imam Nawawi rahimahullah berkata, menasihati sesama muslim selain ulil amri berarti adalah menunjuki bagi berbagai maslahat atau kebaikan untuk mereka, yaitu dalam urusan dunia dan akhirat mereka. Mana? Menolong mereka dengan perkataan dan perbuatan, menutupi aib mereka, tidak menyakiti mereka, mengajarkan perkara yang mereka tidak tahu, menghilangkan mereka dari bahaya dan memberikan mereka manfaat, serta melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga lagi Al-Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, seorang mukmin itu biasa menutupi aib saudaranya dan menasihatinya, sedangkan orang fajir atau fajir ya, pelaku dosa, biasa membuka aib dan menjelek-jelekkan saudaranya. Ini nauzubillah min dzalik ya. Abi mengalami masalah ini. Abi hari ini lagi sedang dalam kondisi yang enggak baik menurut kacamata manusia. Mungkin ini baik di mata Allah. Jadi banyak fitnah-fitnah yang hari ini beredar kepada Abi, yang menyebabkan Abi harus merelakan sesuatu hilang dari hidup Abi. Ya, Abi pesanlah untuk kalian semuanya, yang bagi yang ingin memang tahu tentang sesuatu, tanya klarifikasi langsung kepada orangnya. Hah? Apa? Ini. Apa tuh? Ini cetannya beli di mana, Ustaz? Sampai mana tadi? Terpotong, ada anak-anak santri yang nanya. Tanya, biasakan bertanya. Kalau kita tidak tahu jangan komen. Tanya, klarifikasi, jumpa, duduk bareng. Jangan ngotot-ngotot. Jangan cerita sama orang-orang, belum tentu baik, belum tentu betul. Dijumpai awak tak mau. Cemana begitu? Ya kan? Kalau memang ada masalah, selesaikan baik-baik. Ini saya ada nih, saya ada orangnya di sini. Mau online bisa, mau langsung bisa. Tidak bagus begitu, tidak baik. Saya tidak masalah, tidak marah saya. Saya kasihan sama antum. Antum yang rugi nanti. Antum punya keluarga, punya keturunan. Kalau antum begitu terus mengalir dosa jariah, bahaya itu. Curhat nih jadi ya. Dah, ini saja pembelajaran kita hari ini. Insyaallah kita sambung di hadis dan pembelajaran selanjutnya. Ada juga makna-makna Quran yang perlu kita pelajari. Pesan yang terakhir adalah agama sebagai nasihat. Kalau kita beragama, berarti kita adalah penasihat. Kepada siapa kita sebagai penasihat? Menasihati kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan juga kepada orang lain. Apa yang Abi sampaikan adalah nasihat untuk khusus diri pribadi Abi, dan juga kemudian kepada orang-orang pada umumnya. Mohon maaf bila menyinggung beberapa tokoh
tempat itu merupakan ketidaksengajaan, karena kalau kesengajaan bukan seperti ini, lebih parah lagi gitu deh. Ini tidak ada unsur, hanya untuk menjelaskan tentang makna hadis ini, dan mungkin ini adalah penjelasan dari yang fakir ilmu. Ada penjelasan yang lebih dahsyat lagi dari yang para fakih, daripada asatis kita. Kalian dengarkan dengan sebaik-baiknya. Baik, insyaallah kita dapat barokah, bermanfaat. Kita sambung di pertemuan akan datang. Barakallahu fikum. Insyaallah, Allahu a'lam birasuluhu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. Jangan lupa maulid ya.